Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya ya. Bagaimana kabarnya pagi ini? Baik, Pak. Alhamdulillah baik, Pak. Tetap semangat ya. Pak. Oke, suasananya ini sangat syahdu ya, syahdu sekali nih untuk menarik selimut ya. Sejuk-sejuk bagaimana gitu ya. Ya, ya itulah ya bagian dari proses pendidikan ya. Ya, senikmat apapun tidur ya, menarik selimut ya, tetap kita sudah siap untuk memulai aktivitas ya. Senin ya harusnya semangat. Nah, mengawali hari ya, menjalani aktivitas. Baik, sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa ya, mudah-mudahan perkuliahan kita dapat berjalan dengan lancar ya, kemudian apa yang kita pelajari dapat bermanfaat, mudah untuk kita terima ilmunya ya, kemudian berkah juga untuk kita, sehingga bermanfaatlah untuk diri kita dan juga untuk orang lain ya. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke ya, jadi ini adalah agenda praktikum analisis instrumen kelas reguler A1 dan A2, betul ya? Oke. Sebelumnya ya sudah dilaksanakan perkuliahan teori ya sebagai informasi materi yang penting untuk kalian pahami. Jadi ada 3 dosen yang akan mengampu mata kuliah dan juga praktikumnya ya. Nah, sehingga masing-masing bisa saling melengkapi informasi ya. Nah, sudah dibagi-bagi materi apa yang disampaikan oleh dosen yang 1, 2, dan 3, sehingga nanti kalian akan mendapatkan banyak informasi lah dari 3 dosen tersebut ya. Kemudian untuk praktikum ya mungkin nanti akan segera dimulai juga oleh dosen-dosen yang lain. Ini mungkin saya akan awali terlebih dahulu. Jadi masing-masing dosen pengampu nanti akan memberikan praktikumnya masing-masing juga gitu ya. Jadi untuk membantu membimbing kalian ya selama online ini. Dan mudah-mudahan nanti juga ada pertemuan khusus di akhir, di mana kita bisa melaksanakan percobaan itu di laboratorium gitu ya. Mungkin nanti akan didampingi juga oleh dosen yang bersangkutan gitu. Namun sebelumnya ya kita jalani prosedur yang ada ya secara online ini ya. Ya, saya boleh tahu dulu ya sebelum kalian menyampaikan. Kemarin PJ-nya siapa? Leili bukan ya? Untuk kelas A1 saya, Pak, sedangkan untuk kelas A2 saya, kelas A1 Revita, Pak. Ya. Ya, coba Leili sebelum dipresentasikan nanti oleh kalian ya. Di teori siapa saja yang sudah menyampaikan materinya dan materi apa saja yang disampaikan oleh mereka, Leili? Silakan, Leili. Untuk materi teori udah disampaikan sama Fajar, Pak. Materi yang udah disampaikan itu pengantar analisis instrumen, terus ada tentang kromatografinya juga, HPLC sama kromatografi lapis tipis. Oke ya.
Jadi ada berapa kali totalnya? 4 atau 5 kali dengan Pak Fajar? Lili? Totalnya ada 5 kali pertemuan, Pak. 5 kali ya. Sudah ada diberikan tugas terstruktur juga ya? Berupa apa tugasnya? Kalau tugas belum ada, Pak. Belum pernah dikasih sama Pak Fajar. Oke. Dengan Bu Tiwi bukannya sudah dilanjutkan juga ya? Sudah berapa kali? Kalau Bu Tiwi untuk yang teori itu baru masuk sekali pertemuan. Misalnya yang praktikum itu Sabtu kemarin apa sih namanya? Asistensi, Pak. Oh ya. Oke. Ya, untuk teori kemarin belajar tentang apa dengan Bu Tiwi? Di teori itu lewat dikasih video gitu, Pak. Dikasih video sama nanti dikasih tugas resume video tersebut. Ya, Dikasih tentang PPT apa? juga. Tentang apa, Leli? Masih ingat tentang apa? Mohon maaf, Pak, untuk yang teori yang dari Bu Tiwi saya lupa, Pak. Nah, yang lain ada yang ingat? Izin menjawab, Pak. Ya. Tentang spektrofotometri UV sama visible. Oke. Oke ya. Nah, jadi kita ini akan melanjutkan ya. Jadi itu sudah diberikan tadi gambaran oleh temannya. Nanti kalian akan sampaikan. Kenapa saya harapkan di pertemuan pertama ini ya. Nanti kita hari ini ada 2 kali agenda ya. Oleh karena itu jangan lupa untuk mengisi presensi online. Ada 2 kali kode absennya. Pastikan mengisi 2 kali karena 2 kali pertemuan ya. Pertemuan pertama adalah kalian menyampaikan reviewnya ya, resumenya, rangkumannya ya. Atau apapun lah itu yang kalian pahami ya dari pertemuan-pertemuan teori sebelumnya. Tujuannya apa? Ya agar kalian punya kesempatan untuk mencerna, menyerap ya materi yang sudah disampaikan. Sebelum kita lanjut ke materi yang baru. Jadi saya berikan kalian waktu tugas 1 kelas ya. Tujuannya adalah untuk kalian berdiskusi. Kira-kira betul nggak sih pemahaman yang saya pahami teman-teman gitu ya. Nah, jadi ada waktu untuk kalian mencerna itu, menyerap materi yang sudah dipelajari 5-6 kali bahkan oleh 2 dosen sebelumnya, ya kan? Dan juga dalam waktu beberapa hari ke depan kan akan dilaksanakan UTS. Lumayan untuk merefresh materi yang akan kalian UTS-kan nanti. Sebelum kita lanjut juga ke materi dari saya gitu. Oke. Kemudian sebelumnya ya di semester sebelumnya kalian ingat-ingat kembali. Ada mata kuliah yang sudah kalian pelajari terkait dengan pengantar analisis farmasi. Oke, masih ingat ya? Setidaknya judul mata kuliahnya ingat. Nah, isinya jangan lupa juga diingat-ingat. Ada juga pengantar kimia medisinal dan juga mata kuliah lain. Saya harapkan mata kuliah yang dipelajari di semester-semester sebelumnya jangan sampai ditinggalkan begitu saja. Karena itu saling berintegrasi dan mendukung teori-teori, materi-materi, pemahaman-pemahaman ya di semester-semester berikutnya. Contoh ya, tadi Leli ada menyampaikan di pertemuan pertama dengan Pak Fajar tadi ada disampaikan pendahuluan analisis instrumen. Ya nanti akan kita lihat apa sebenarnya yang sudah kalian pelajari ya di situ ya. Nah kemudian selanjutnya dibahas juga terkait dengan kromatografi. Ya, bagaimana berbagai macam jenis kromatografi itu. Nah, mulai dari yang planar, ya kan? Mulai dari sampai berbagai macam jenis kromatografi. Dari yang sederhana sampai yang instrumentasi. Gitu ya. Kemudian salah satu bentuk kromatografi kalau yang planar kalian ada menyinggung terkait dengan KLT itu, kromatografi lapis tipis atau TLC, thin layer chromatography. Ya enggak ya? Betul ya?
Nah, kemudian untuk yang menggunakan instrumen, maka kromatografi juga ada kalian pelajari terkait dengan KCKT atau HPLC. Ya. Nah, itu adalah bentuk kromatografi juga ya. Nah, artinya sudah diajarkan terkait dengan berbagai metode analisis seperti itu. Nah, dulu kalau di analisis pengantar analisis farmasi di semester 1, kalian ada mempelajari terkait dengan apa itu analisis farmasi ya, kegunaannya dan sebagainya lah sudah dibahas. Termasuk juga berbagai pembagian dari analisis farmasi itu, pengelompokan. Ada yang berdasarkan metodenya ya, ada berdasarkan tujuannya. Nah, ada kalian juga mengenal ada yang disebut dengan analisis kualitatif ya, analisis kuantitatif. Nah, kemudian ada juga metode analisis itu yang konvensional, tradisional, dan ada juga metode analisis yang instrumentasi atau modern. Nah, ingat-ingat lagi ya, dulu pernah saya sampaikan itu. Di pengantar analisis farmasi, kalian khusus mempelajarinya adalah metode konvensional, ya enggak? Tradisional. Nah, ada metode volumetri atau titrimetri, ada metode grafimetri. Ingat-ingat lagi. Nah, masing-masing punya prinsip, masing-masing punya kelebihan dan kelemahan, masing-masing punya fungsi digunakan untuk apa metode tersebut ya. Nah, untuk titrimetri atau volumetri atau titrasi ya, itu juga terdiri dari berbagai macam lagi yang dibahas oleh 2 dosen juga ya di semester 1. Diingat-ingat, ada titrasi netralisasi, ada kompleksometri, ada reduksi oksidasi, ya enggak? Nah, dan berbagai macam gitu ya. Kemudian saya juga pernah menyampaikan bahwa nanti di semester berikutnya kalian ada mata kuliah namanya analisis instrumen gitu ya. Di mana di situ akan membahas lanjutannya gitu. Yaitu metode analisis yang menggunakan instrumentasi, menggunakan alat yang lebih canggih, lebih modern. Tentunya masing-masing metode punya kelebihan dan kelemahan. Masing-masing metode punya prinsipnya ya, dan bisa digunakan untuk menganalisis apa saja. Nah, gitu ya. Nah, inilah yang sudah dipelajari kemarin. Di pengantar analisis formasi juga sudah disampaikan. Apa saja contoh metode instrumentasi itu? Ada kromatografi, ya, dan ada spektrometri, spektrofotometri. Nah, kromatografi itu aja berbagai macam ya. Ada mulai dari KLT, KCKT, kromatografi gas atau GISI ya, gas kromatografi, dan berbagai macam. Nah, kemudian spektro saja ada berbagai macam lagi. Ada spektrofotometri Vivis ya, bagaimana yang sudah kalian pelajari dengan Bu Pratiwi. Ada lagi spektro yang lain, spektro IR gitu, dan berbagai macam yang lain. Ada untuk struktur juga ya, NMR dan sebagainya. Nah, itu sebagai pengantar untuk merefresh, untuk mengingatkan kembali. Sebenarnya adalah suatu puzzle ya, yang harus kalian susun utuh menjadi satu kesatuan yang utuh. Dibagilah dalam semester demi semester yang semuanya saling berhubungan gitu. Jangan sampai ditinggalkan yang udah lewat. Ya, karena itu adalah satu tapak anak tangga saja untuk menapak anak tangga yang berikutnya. Nanti kalau kalian tinggalkan itu, maka kalian tidak bisa turun nanti setelah naik. Nah, atau bahkan bisa roboh gitu ya. Anak tangganya tidak sempurna. Ada yang rusak di bagian bawah gitu ya. Tuh ya, sebagai pengantar. Nah, nanti dengan saya akan dilanjutkanlah dengan berbagai macam metode analisis yang lain tentunya untuk melengkapi informasi yang akan kalian terima ya. Nah, salah satunya adalah nanti metode spektroskopi juga ya, tapi spektroskopi serapan atom, SSA atau AAS.
Kemudian ada juga nanti infrared ya. Dan sebagainya nanti akan kita bahas itu di teori. Ya, namun untuk di praktikum ini ya nanti akan kita arahkan lah bagaimana proses praktikumnya, nanti bisa diikuti saja ya. Yang pertama yang pasti kita harus lakukan review dari materi yang sudah didapatkan. Oke, mungkin itu gambaran pendahuluan dari saya ya. Nah, sebagai pendukung, nanti untuk di praktikum ini kalian nanti akan banyak bekerja baik kelompok maupun juga individu ya untuk mencari berbagai referensi, penelitian, jurnal dan sebagainya yang itu nanti akan mendukung wawasan pengetahuan kalian terkait dengan beberapa contoh penerapan instrumentasi analisis ya dalam praktikum analisis instrumen ini. Seperti itu. Baik, silahkan saya berikan kesempatan kepada kalian untuk menyampaikan presentasinya pada hari ini ya sebagai bentuk review, merefresh materi yang sudah kalian pelajari. Silakan, waktu dan tempatnya saya berikan. Silakan. Oke, baik Pak, mohon izin untuk mempresentasikan materi. Ya, silakan. Baik, sebelumnya apakah presentasi saya kelihatan? Oke, sudah jelas ya. Oke, baik. Jadi seperti inilah materi yang diberikan oleh Bapak Fajar sebagai dosen pengampu praktikum analisis instrumen dari awal semester sampai UTS. Pengertiannya adalah kromatografi merupakan metode pemisahan secara fisika di mana komponen yang akan dipisahkan terbagi antara dua fase, yaitu fase diam dan fase gerak yang bergerak pada arah tertentu. Nah, alat-alat yang digunakan untuk proses kromatografi ada kromatografi lapis tipis atau KLT, atau dikenal juga dengan nama Thin Layer Chromatography atau TLC. Selanjutnya ada kromatografi gas. Nah, jenis kromatografi kolom yang menggunakan fase gerak gas, jadi dia menggunakan gas untuk melakukan proses kromatografi. Nah, selanjutnya ada kromatografi cair kinerja tinggi atau KCKT dan berasal dari terjemahan High Performance Liquid Chromatography atau HPLC. Nah, kromatografi ini termasuk kromatografi kolom yang fase geraknya berupa cairan dan dialirkan berdasar kekuatan dan tekanan yang diberikan. Selanjutnya ada kromatografi kolom cair menggunakan kolom dengan suatu penjerat dan bahan campuran dielusi. Selanjutnya ada kromatografi penukar ion menggunakan suatu kolom yang berisi penyerap yang dapat dipertukarkan ionnya. Nah, selanjutnya ada juga kromatografi filtrasi gel untuk memisahkan ukuran molekul. Nah, istilah penting di proses kromatografi ini ada polaritas, menunjukkan pemisahan kutub antara positif dan negatif dari suatu molekul sebagai akibat terbentuknya konfigurasi tertentu dari atom-atom penyusunnya. Dalam kromatografi, polaritas digunakan sebagai penunjuk sifat pelarut atau solvent, adsorben, dan zat yang dipisahkan atau solut. Prinsipnya adalah like dissolves likes, artinya pelarut polar cenderung melarutkan solut polar, sedangkan adsorben polar cenderung mengabsorpsi solut polar. Artinya kebanyakan antara larutan dengan pelarut antara pelarut, adsorben dan larutan itu sejenis, artinya antara yang polar dengan yang polar dan antara yang non polar dan yang non polar dapat agar bisa bekerja. Nah, selanjutnya ada partisi dan adsorpsi. Nah, pemisahan dengan proses partisi dan adsorpsi dipengaruhi oleh perbedaan polaritas solut yang dipisahkan. Nah, polaritas merupakan faktor yang menentukan daya larut atau kemampuan partisi dan adsorpsi solut. Nah, seperti yang kita bahas tadi, proses partisi tergantung dari daya larut solut dalam dua macam cairan. Untuk adsorpsi, banyak solut yang dapat diabsorpsi pada permukaan absorben tergantung dari konfigurasi solut. Kemampuan untuk diabsorpsi menentukan kemudahan solut untuk dipisahkan dengan kromatografi adsorpsi. Absorpsi tergantung dengan struktur kimia solut, ukuran partikel absorben, dan kelarutan solut pada fase gerak.
Selanjutnya ada fase diam dan fase gerak, yaitu fase diam adalah fase yang tidak bergerak ya, sudah pasti ya. Nah, selanjutnya ada fase gerak, bergerak ke arah tertentu sesuai dengan perlakuan tiap-tiap jenis kromatografi. Selanjutnya ada kromatogram, menggambarkan waktu retensi atau kualitatif dan kuantitas senyawa dari banyaknya analit dalam fase gerak yang keluar dari kolom. Pemisahan dianggap sempurna apabila kromatogram menunjukkan beberapa puncak karena adanya komponen-komponen yang akan dianalisis. Jadi kalau misalnya sudah ada pemisahan yang dianggap sempurna, misalnya suatu cairan yang terdiri dari berbagai molekul itu sudah berpisah dengan sempurna, maka dapat dikatakan kromatogramnya sudah sempurna. Selanjutnya ada TLC, yaitu teknik kromatografi kuno yang tetap populer dalam jumlah besar sampel yang dapat diidentifikasi secara kualitatif. Maksudnya kuno ini sudah ditemukan sejak dahulu dan sudah dipakai sejak dahulu. TLC merupakan teknik pemisahan campuran senyawa yang prinsipnya suatu analit bergerak ke atas melewati lapisan tipis fase. Nah, KLT merupakan cara pemisahan campuran senyawa menjadi senyawa murni dan mengetahui kuantitasnya. Kromatografi juga merupakan analisis cepat yang memerlukan bahan sangat sedikit, baik penyerap maupun cuplikannya. Nah, tujuannya adalah dipakai selayaknya sebagai metode untuk mencapai hasil kualitatif, kuantitatif, atau preparatif. Dan juga dipakai untuk menjajaki sistem pelarut dan sistem penyangga yang akan dipakai dalam kromatografi kolom atau kromatografi cair kinerja tinggi. Nah, tahapan analisis KLT ini ada persiapan fase diam, pemanasan fase diam, selanjutnya kita harus juga mempersiapkan fase gerak dan penjenuhan fase gerak. Setelah itu kita melakukan preparasi sampel, kemudian kita melakukan penotolan sampel, pengembangan sampel atau elusi, pendeteksian, dan yang terakhir adalah evaluasi spot atau komponen. Nah, di sini ada preparasi sampel. Apa itu preparasi sampel? Yaitu tahapan dalam mengubah sampel menjadi cairan atau ekstrak yang siap ditotolkan dan dipertimbangkan kepakatan dari analit. Nah, penotolan sampel itu adalah untuk memperoleh reproduksibilitas volume sampel yang ditotolkan paling sedikit 0,5 mikroliter. KLT dibagi menjadi 3 jenis, yaitu KLT preparatif dan kuantitatif. Untuk KLT identifikasi, yaitu parameter yang digunakan umumnya RF, totolkan jika ada senyawa pembanding, kemudian menggunakan lebih dari satu sistem elemen atau fase gerak. Nah, jika diperlukan fase diam yang berbeda dan gunakan penapak bercak yang khas. Dapat menggunakan data RF dan dari pustaka sebagai pembanding, dan juga dapat menggunakan KLT scanner untuk melihat identitas analit. Sedangkan untuk KLT preparatif sebaiknya menggunakan pelat dengan fase diam yang lebih tebal. Kemudian totolkan jika ada senyawa pembanding. Nah, sama juga dengan KLT identifikasi. Setelah itu, setelah pengembangan, masing-masing hasil pemisahan dikerok dan dilarutkan dengan pelarut yang sesuai. Namun tidak disemprot dengan bahan kimia sebagai penapak bercak. Gunakan UV atau uap iod. Sedangkan untuk KLT kuantitatif, totolkan senyawa pembanding yang kadarnya diketahui, kemudian menggunakan pipet kapil terukur volumenya atau mikrosirinnya, kemudian hitung luas zona atau intensitas dari sampel dan bandingkan dengan senyawa pembanding. Nah, untuk menghitung intensitas dapat menggunakan KLT scanner atau menggunakan spektrofotometer. Nah, ini merupakan contoh alat dari TLC scanner, dan di sebelah kanan merupakan grafik dari proses scanningnya ya. Nah, kita masuk ke High Performance Liquid Chromatography atau HPLC. HPLC merupakan teknik pemisahan senyawa dengan cara melewatkan senyawa melalui fase diam atau stationary phase. Senyawa dalam kolom tersebut akan dielusi dengan fase gerak atau mobile phase. Nah, kemudian senyawa di dalam kolom akan keluar dari kolom atas dasar kepolaran yang berbeda, sehingga akan mempengaruhi kekuatan interaksi senyawa dengan fase diam dan fase gerak. Nah, senyawa yang keluar dari kolom akan dideteksi dengan detektor sesuai dan dilaporkan sebagai kromatogram. Nah, di luar kromatogram dapat diidentifikasi sebagai waktu retensi atau TR, dan luas area atau tinggi puncak. Nah, biasanya digunakan untuk analisis kuantitatif yang digunakan informasi TR, dan juga analisis kuantitatif digunakan informasi luas area atau tinggi puncak kromatogram. Keuntungannya apa sih?
Nah, keuntungannya itu kerja lebih mudah karena sistem otomatis atau instrumentasi. Yang kedua, volume sampelnya hanya diperlukan lebih kecil. Yang ketiga, selektivitas sangat baik, artinya sangat akurat. Kemudian sensitivitas sangat tinggi, artinya memiliki presisi yang sangat tinggi. Kemudian metode analisis yang cepat, akurat, tebal, dan reproducible. Kemudian pilihan fase gerak dan fase diam sangat banyak. Dan yang terakhir, senyawa bisa menggunakan senyawa organik atau anorganik. Nah, metode pemisahan umum dalam HPLC biasanya ada fase normal. Dia menggunakan fase gerak nonpolar, dan fase diamnya itu untuk molekul yang polar. Nah, caranya adalah kolom atau silika sangat kecil dan pelarut nonpolar, misalkan heksan dalam sebuah kolom sederhana dengan ID itu kurang dari 4,6 mm dan panjangnya sama dengan 150 sampai 250 ml. Nah, kemudian senyawa-senyawa polar dalam campuran oleh kolom akan melekat lebih lama pada silika yang polar dibanding dengan senyawa-senyawa non-polar, sehingga senyawa non-polar akan lebih cepat melewati kolom. Namun terdapat juga fase terbalik atau RPLC. Ini menggunakan fase geraknya polar dan fase diamnya non-polar, kebalikan dari fase normal, yaitu kolom atau silika dimodifikasi menjadi non-polar melalui pelekatan rantai hidrokarbon panjang C8 atau C18 pada permukaannya secara sederhana dan pelarut polar, misalnya campuran air dan alkohol seperti metanol. Kemudian molekul polar akan bergerak lebih cepat melalui kolom. Nah, fungsi masing-masing komponen, yang pertama ada gradient controller atau solvent reservoir. Fungsinya untuk menampung fase gerak yang akan dialirkan ke dalam kolom dengan bantuan pompa. Syarat fase gerak yang digunakan harus di milipor atau pori-pori lebih besar dari 5 mikrometer dan didegas atau dihilangkan gasnya. Yang kedua ada pompa, fungsinya untuk mendorong fase gerak masuk ke dalam kolom. Yang ketiga ada sampel introduction atau injektor, fungsinya sebagai tempat memasukkan cuplikan atau sampel dengan bantuan seringa. Nah, yang keempat ada kolom, merupakan jantung dari sistem HPLC karena di dalam kolomlah terjadi pemisahan komponen-komponen cuplikan. Artinya karena dia jantung, artinya harus ada kolom ini. Nah, selanjutnya ada detektor, fungsinya untuk mendeteksi komponen-komponen cuplikan hasil pemisahan kolom. Dan yang terakhir ada data output, fungsinya untuk menunjukkan hasil yang diperoleh. Nah, di sini merupakan gambar dari instrumen HPLC ya. Di sebelah kanan terdapat layar monitor untuk menampilkan data. Yang di atas ada mobile fase atau fase gerak, di bawah ada flow rate composition. Kemudian yang di tengah itu ada injection volume, yang agak ke bawah dikit ada volume oven temperatur, dan yang paling bawah itu ada wavelength time constant. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang derivatisasi. Apa itu derivatisasi? Yaitu reaksi suatu senyawa dengan reaksi atau agen penderivat untuk menghasilkan senyawa turunan. Biasanya menghasilkan senyawa yang awalnya tidak bisa dideteksi menjadi bisa dideteksi, yaitu senyawa non-kromofor menjadi senyawa berkromofor. Meningkatkan daya deteksinya. Untuk senyawa berkromofor UV menjadi senyawa berkromofor fluoresensi. Ya. Syarat-syaratnya apa aja? Biasanya produk yang terbentuk harus mampu menyerap baik di UV vis. Nah, proses harus cepat dan menghasilkan sebisa mungkin 100% produk. Kemudian stabil selama derivatisasi dan saat dideteksi. Dan juga syaratnya yaitu sisa reaksi tidak mengganggu pemisahan kromatogram. Nah, jenis derivatisasi itu terdapat pre-kolom atau prosesnya masuk sampel ke dalam kolom sebelum diinjeksi dilakukan di luar sistem alat, dan post-kolom atau proses setelah senyawa melewati kolom dengan sistem alat. Ini merupakan proses dari modifikasi instrumen HPLC. Nah, kita bisa lihat dari gambar sini ya, ada panah-panah, dia dari fase gerak menuju ke pompa sampel, kemudian nanti masuk ke kolom, reaksi juga masuk ke pompa, nanti masuk ke pipa kapiler. Nah, kemudian akan dideteksi, dan yang terakhir masuk ke penampung. Sekian presentasi yang
dapat kami berikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih ya atas review materinya ya. Oke. Oke, sekarang saya coba. Halo. Ya, sekarang saya coba untuk bertanya sebagai pertanyaan yang meyakinkan saya bahwa kalian sudah memahami materi yang sudah disampaikan. Kira-kira materi yang disampaikan itu sudah dipahami dengan baik ya? Bisa ya? Mudah dipahami? Tidaknya. Mohon izin Pak, terdapat beberapa materi yang agak sulit untuk dipahami Pak. Apa itu yang sulit dipahami? Sudah ada ditanyakan saat perkuliahan? Orang nggak perwakilan dari semua. Lupa nih wakilnya. Coba dia bilang dia mau nanya lagi. Delvia, suaranya ditutup dulu. Ya, gimana tadi? Mohon izin Pak. Ya, Nopan. Sebentar Pak. Yang saya kurang pahami Pak, untuk pribadi saya sendiri kurang tahu juga dengan teman-teman yang lain, tapi biasanya yang kurang dipahami itu tentang proses yang terjadi pada TLC dan HPLC Pak, dan juga dasar-dasarnya. Saya masih kurang paham Pak tentang dasar-dasar dan bagaimana kok bisa itu Pak, suatu cairan itu bisa berpisah gitu Pak. Saya masih kurang paham. Oh gitu. Ya. Itu kalau terkait dengan dasar ya. Tentunya sebenarnya di materi teori kemarin ya dipahaminya ya. Apalagi itu tadi dasar dan perbedaan dari TLC itu sendiri dan HPLC. Kenapa bisa terpisah? Gitu ya? Nah. Ya Pak. Ya, sebelum saya menjawab, teman-teman yang lain ada nggak yang bisa memberikan gambaran agar lebih mudah untuk dipahami oleh teman? Karena kalau dasar ini sebenarnya memang sudah clear saat perkuliahan di teori tersebut ya. Ada nggak kira-kira? Tadi yang mempresentasikan bisa nggak memberikan gambaran secara gamblang ya, mudah untuk dipahami. Bagaimana dasar yang dimaksud dan kenapa bisa terjadi pemisahan? Mohon izin Pak, yang mempresentasikan saya sendiri Pak. Oh, ternyata yang mempresentasikan. Ya tadi ketika disampaikan bagaimana? Sebenarnya yang disampaikan itu sudah dipahami atau sebenarnya kita membeo gitu. Membeo yang saya maksud adalah kita bisa menyampaikan ya. Bagaimana kenapa disebut membeo ya? Kalau burung beo itu kan kalau dia berbicara itu bisa mengikuti pembicaraan kita ya, manusia ya. Misalnya Pancasila katanya juga. Bisa ya? Satu katanya. Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Esa, ngikut juga dia. Kita tanya lah dia, apa maksudnya itu? Apa maksudnya itu? Nah, ngikut juga dia. Jadi dia tidak memahami apa yang dia katakan. Nah, maka jangan sampai kita membio. Kira-kira tadi ya, ketika disampaikan materi presentasi itu, sebenarnya yang disampaikan itu sudah difahami atau memang sebenarnya hanya kita membacakan kembali materi gitu. Gimana Nopan? Mau izin Pak, untuk presentasi yang saya lakukan itu yang saya paham tuh ada beberapa yang paham, ada yang saya tidak paham Pak. Yang saya paham itu di proses kromatografi itu terdapat fase diam dan fase gerak Pak, dan juga ditentukan oleh polaritas dan yang pasti ada tiga
jenis Pak, ada pelarut, ada apa namanya, adsorben, dan juga ada larutannya. Dan yang saya pahami itu Pak, untuk proses kromatografi kertas Pak. Kertas, kalau kertas sudah dipahami ya? Ya Pak, itu pun terkadang ada salah-salah dikit. Oke. Bentar ya. Oke ya. Konsep yang harus kita pahami ya kalau terkait dengan kromatografi itu sebenarnya sudah ada disampaikan oleh kalian sendiri tadi itu. Kalau nggak salah di awal tadi itu ada terkait dengan dia di materi kalian ya. Ya, ada beberapa istilah penting yang kalian sampaikan tadi itu ya. Ada istilah polaritas ya, ada istilah partisi, ada istilah absorpsi gitu ya. Nah, itu masing-masing sudah disampaikan tadi prinsipnya ya. Kalau terkait dengan polaritas, ya itu kan adanya pemisahan berdasarkan ada muatan positif, ada muatan negatif dari suatu molekul ya. Nah, kita udah mempelajari itu ketika kita belajar terkait dengan partikel penyusun zat ya. Ada atom yang di dalamnya ada proton, neutron, elektron ya yang bermuatan positif, negatif, ada juga yang tidak bermuatan. Nah, itu kalau terkait dengan atom ya, maka kalau suatu senyawa, ya tentunya senyawa itu memiliki suatu molekul ya, di mana dia memiliki suatu molekul itu terdiri dari atom-atom ya kan, di mana atom itu juga terdiri dari penyusun-penyusunnya ya, proton, neutron, dan elektron. Nah, sehingga ada muatan positif, ada muatan negatif ya. Kemudian kalau dalam kromatografi ya tentunya polaritas itu sebagai penunjuk sifat dari pelarut ya, atau solvent. Kemudian ada zat yang dipisahkan ya, atau solut. Nah, solut itu kan zat terlarut. Kalau kalian belajar terkait larutan waktu di semester 1 itu kan ada terdiri dari zat pelarut dan terlarut ya. Nah, kalau solvent itu pelarut. Kalau yang zat terlarutnya disebut dengan solut. Nah, zat yang solut ini yang bisa dipisahkan. Kemudian tentunya prinsip pemisahannya itu adalah sebagaimana yang kalian jelaskan juga tadi, ada like, dissolve like ya. Ada pelarut yang polar, maka cenderung melarutkan solut ataupun zat terlarut yang polar juga. Gitu. Kemudian kalau pelarut yang non-polar tentunya akan cenderung melarutkan solut atau zat terlarut yang non-polar juga. Gitu ya. Nah, kita ketahui kalau di dalam kromatografi, nah baik itu TLC atau KLT dan juga HPLC atau KCKT, ya dia memiliki fase diam dan fase gerak gitu ya. Nah, kalau kromatografi tadi yang planar tidak hanya KLT ya, tapi ada juga yang kromatografi kertas itu juga ya. Nah, berbeda di fase apa namanya, kalau kertas ya tidak ada plat yang mendukung ya. Kalau di KLT itu kan ada pin ya, ada plat aluminium yang mendukung sehingga dikeras. Kalau kertas ya bentuknya kertas, tapi prinsipnya kurang lebih. Nah, fase diam, fase gerak. Nah, ada fase diam itu tentunya fase yang apa namanya
stationary ya, jadi dia tidak bergerak. Jadi dia sebagai penopang saja. Nah, kalau di dalam KLP ya bisa berbagai macam jenis fase diam. Bagaimana materi yang kalian sudah pelajari juga. Misalnya ada apa contoh fase diam, ada ingat nggak tuh? Ada di teori KLP ya. Apa salah satu contohnya saja fase diam? Ada yang ingat? Ada disampaikan nggak kemarin di materi KLP? Mohon izin Pak, kalau nggak salah silika Pak. Halo, suara saya masih terdengar? Masih Pak. Suaranya Terdengar Pak. Terdengar, Pak. Oh, terdengar. Nah, ada nggak yang bisa menyampaikan contoh fase diam? Izin menjawab, Pak. Kalau tidak salah kemarin itu silika. Silika ya. Jadi ada beberapa penjerap ya fase diam itu. Nah, misalnya silika gel ya. Dia mekanismenya dengan mengadsorpsi. Kemudian ada juga alumina juga mengadsorpsi. Ada selulosa ya. Selulosa penukar ion dan berbagai macam fase diam. Jadi fase diam itu suatu fase yang memang diletakkan dia kalau di KLT itu berarti dia di lempengan aluminium. Jadi di atasnya itu ada fase diam. Nah, tadi contoh-contoh fase diam yang bisa disampaikan itu tadi. Nah, misalnya contoh fase diam yang sering digunakan di dalam KLT itu tadi ada silika gel. Nah, kemudian tentunya masing-masing fase diam dan fase gerak itu nanti dia berbeda sifat kepolarannya ya. Contoh kalau dia silika gel itu tadi yang dilapiskan di lapisan fase diam, maka silika gel itu sifatnya polar misalnya ya. Nah, dia sifatnya polar. Berarti kalau ada suatu senyawa yang sifatnya cenderung polar, ya, otomatis dia kira-kira akan bergerak atau dia akan ikut terjerap di dalam fase diam itu. Menurut kalian? Ingat-ingat tadi prinsip yang like dissolve like ya, bahwa suatu senyawa itu intinya dia akan senang ngumpul ya, senang berikatan dengan yang sama gitu kepolarannya. Berarti kalau fase diamnya itu polar seperti silika gel dan ada senyawa yang kalian totolkan, entah itu nanti di KLT atau di HPLC ya. Ya cuman bedanya kan adalah cara kerja dan cara menotolkannya ya. Tapi pemisahannya nanti prinsipnya sama saja. Nah, kalau tadi fase diamnya itu polar ya, ada senyawa yang sifatnya polar juga ya. Nah, kira-kira dia akan ikut terelusi, bergerak gitu ya, mengikuti fase gerak atau dia terjerap di dalam fase diam. Sehingga dia pergerakannya itu lambat atau bahkan dia terjerap di fase diam gitu. Gimana menurut kalian? Mohon izin Pak, apakah suara saya kedengaran? Ya, jelas. Kalau menurut saya Pak, karena dia tadi senyawa polar sesuai yang tadi dibacakan, jadi senyawa polar itu akan terjerat di fase diamnya Pak. Fase diam ya. Karena kan kalau suatu sampel ya, dia terdiri dari fase diam, dia ada yang cenderung polar ya, ada yang non polar.
Ketika kita elusi, ya, kita akan pisahkan, maka yang kepolarannya serupa dengan fase diam, maka dia akan terjerap di fase diam, terikat di fase diam. Yang seharusnya kan tujuan kita adalah untuk memisahkan, gitu ya, untuk membuat dia terelusi. Nah, tapi karena dia kepolarannya serupa, mirip dengan fase diam, maka dia akan terjerap di situ, otomatis RF-nya nanti ya, pemisahannya, jarak pemisahannya nanti akan pendek ya. Nah, berbeda dengan ketika ada satu lagi analitnya yang memiliki kepolaran yang berbeda dengan fase diam. Maka dia akan memisah, akan bergerak terlebih dahulu. Nah, selanjutnya ada fase gerak juga ya, selain fase diam. Fase gerak tentunya sistem yang paling sederhana itu ada terdiri dari campuran dua pelarut organik ya. Jadi fase gerak itu ada pelarut di situ. Pelarut organik bisa terdiri dari 2 minimal atau beberapa campuran pelarut organik. Nah, seperti itu ya. Dan tentunya fase gerak ini juga akan mempengaruhi. Contoh ya, kalau misalnya di fase gerak tersebut sifatnya nonpolar, misalnya terdiri dari campuran kloroform dan metanol misalnya, atau pelarut yang lain, maka kloroformnya 9 perbandingannya dibandingkan dengan metanol 1 perbandingannya. Berarti lebih banyak perbandingan kloroform ya, kloroform nonpolar ya. Berarti senyawa-senyawa yang mudah untuk mengikuti fase gerak terelusi itu yang sampel yang nonpolar atau yang polar. Sementara fase geraknya itu cenderung nonpolar. Kira-kira yang mudah untuk terelusi, untuk bergerak gitu ya, di KLT kita tadi yang polar atau nonpolar? Silakan. Izin Pak, Ya, silakan. kalau menurut saya yang lebih mudah terelusi itu seharusnya yang polar Pak. Yang polar. Polar. Tadi pelarutnya, fase geraknya adalah cenderung nonpolar ya. Karena perbandingannya tadi kloroformnya 9, metanolnya 1 perbandingannya. Kalau dalam 10 mili berarti 9 mili kloroform, 1 mili metanol. Kloroform itu pelarutnya nonpolar. Oh, maaf Pak, kalau begitu kemungkinan non-polar ya Pak? Nah, artinya kan kalau ingat-ingat ya, fase gerak itu kan kalian ada di bawah chamber ya, kemudian dia bisa terelusi naik melalui fase diam gitu kan, naik dia kan. Nah, sambil dia naik itu tentunya sambil dia melakukan pemisahan. Maka siapa yang akan mengikuti fase gerak itu naik terus gitu ya? Nah, maka sesuai dengan kepolarannya yang mendekati ya, maka senyawa-senyawa nonpolar akan mudah terelusi mengikuti fase gerak nonpolar juga gitu. Demikian sebaliknya ya. Nah, seperti itu ya. Jadi prinsip yang paling mudah adalah tadi like dissolve like itu. Maka dia akan mengikuti fase gerak polar atau non-polar gitu ya. Maka dia akan mengikuti itu. Kalau misalnya fase geraknya itu non-polar ya, maka senyawa yang mudah terpisah dan terpisah duluan itu adalah yang non-polar. Kalau misalnya fase geraknya itu cenderung polar, maka akan mudah terpisahnya itu adalah yang polar duluan. Sementara yang non-polarnya akan belakangan gitu. Nah, itu sama juga ya dengan di HPLC, sama konsepnya ya, hanya kan berbeda instrumen saja. Di HPLC, nah itu juga ada fase diam. Fase diam yang kalian sudah pelajari di HPLC itu apa kalian sebutnya? Berada di mana dia? Kalau di plat KLT tadi kan dia di plat KLT-nya itu ya, fase diamnya. Kalau di HPLC fase diamnya di mana? Kalian tadi udah menjelaskan instrumentasi analisis, ada berbagai macam gambar dari instrumennya ya. Nah, fase diamnya berada di mana dia? Izin Pak. Ya, Yudianto, silakan.
Pemahaman saya fase diam untuk HPLC itu di kolom ya Pak namanya. Di kolom. Betul, di kolom ya. Nah, tadi udah dijelaskan ada gambarnya ya. Ada kolom. Nah, fase diamnya itulah yang diletakkan di kolom. Kemudian kalau di KLT itu kita totolkan ya. Tapi kalau di HPLC kita injeksikan, ada diinjeksi. Kalau di KLT tadi ada fase geraknya ya, yang terdiri dari 2 atau lebih campuran pelarut organik. Di HPLC juga terdiri dari fase gerak berupa pelarut tadi, bisa campuran juga ya, yang dia disebut dengan reservoir ya. Nah, ada reservoir, ada botol gitu, ada beberapa, kalau ada beberapa pelarut ya berarti beberapa botol. Kemudian untuk menghubungkan dia bergerak ke dalam alat sehingga dia melewati kolom, tentunya ada selang ya, ada selang. Nah, kenapa dia disebut dengan high performance ya, atau ada pressure di sini? Maka ada tekanan yang diberikan ya, ada tekanan yang diberikan di situ, sehingga apa namanya, sampel kita akan mudah untuk terelusi gitu ya. Nah, dia ada apa yang membantu, yaitu ada pompa ya, di situ ada pompa, sehingga di situ ada tekanan yang diberikan ya, ada pelarut yang disedot ya, kemudian nanti didorong ya, sehingga dia bisa melewati kolom. Dan berapa volume apa namanya, alirnya ya, volume alir, dan juga berapa tekanan, nah itu semua bisa diatur di instrumen yang ada di komputernya ya, diatur. Dan itu semuanya harus dioptimasi ya, bagaimana yang kalian sudah pelajari sebelumnya kan. Jadi ada optimasi itu bisa dilihat di berbagai jurnal misalnya. Kalaupun tidak ya kita coba optimasi gitu ya, berapa sih waktu alir yang tepat ya, berapa mililiter per menit flow rate-nya ya, waktu alirnya, dan sebagainya. Dan bagaimana komposisi dari fase gerak, campurannya dari pelarut apa, nah itu studi literatur. Nah, dan juga dioptimasi gitu ya. Sama juga dengan KLT. Untuk mendapatkan pemisahan yang baik itu, maka kita harus evaluasi hasil elusinya. Apakah terjadi tailing ya, mengekor, ataupun tidak terjadi pemisahan yang baik ya karena tailing tadi. Nah, antara total apa namanya, sampel yang terpisah satu dengan yang lainnya itu sangat rapat sehingga membentuk ekor gitu, tidak jelas pemisahannya. Nah, itu berarti harus dievaluasi. Apakah komposisi fase geraknya yang harus dievaluasi, perbandingannya misalnya diatur, ataupun kita ganti dengan komposisi pelarut yang lain, 2 atau 3 pelarut gitu. Nah, itulah ya. Jadi di situ adalah tantangannya untuk mendapatkan pemisahan yang baik gitu. Tidak semudah apa namanya, teori yang dipelajari gitu. Walaupun oleh karena itu ya kita harus studi literatur, searching. Kira-kira kalau kita ingin memisahkan sampel ini, nah pakai mobile pace apa, fase gerak apa, dan komposisinya berapa. Nanti dioptimasi. Nah, sama juga di KLT dan HPLC juga begitu, harus dioptimasi ya. Nah, untuk mengevaluasinya nanti tentunya dilihat ada yang disebut dengan RF ya, ada disebut dengan resolusi, ada yang disebut dengan jarak pemisahan. Nah, nanti semuanya itu bisa dihitung dan dievaluasi. Bagaimana retensinya ya, bagaimana resolusinya, baik atau tidak gitu. Kalau tidak baik berarti harus diulangi lagi sampai mendapatkan pemisahan yang bagus gitu ya. Oke. Oke, kira-kira bagaimana? Ada yang masih mengganjal? Nah, kalau belum ya, maka ada juga itu yang harus kalian ingat, kalian kenal ya. Dalam metode pemisahan itu tadi ada yang kalian jelaskan, itu ada fase normal atau normal phase, ada reverse phase atau fase terbalik. Nah, kalau dalam kromatografi itu ada istilah itu ya, fase normal, fase terbalik. Maka
untuk membedakan mana fase normal, mana fase terbalik, kalian lihat fase diam dan fase geraknya. Nah, gitu ya. Kalau fase normal, fase geraknya itu adalah non-polar. Ya, kalau dalam fase normal, fase geraknya itu non-polar. Fase diamnya polar. Jadi fase geraknya yang non-polar. Tapi kalau reverse phase berarti kebalikannya. Nah, fase geraknya yang polar, fase diamnya yang non-polar gitu ya. Jadi untuk memudahkan mengingatnya, ingat salah satunya. Mau ingat yang normal atau mau ingat yang reverse? Nah, kalau mau ingat yang normal berarti kalau normal gerak non-polar, diam polar. Jadi diamnya yang polar ya, geraknya yang non-polar. Kalau reverse phase berarti kebalikannya. Nah, yang sering dipakai di dalam alat HPLC itu seringnya digunakan yang reverse phase ya. Nah, fase terbalik. Jadi kolomnya itu adalah silika. Jadi fase diamnya itu silika yang ada dalam kolom itu dimodifikasi menjadi non-polar ya. Nah, di situ ya. Jadi kan kalau tadi fase normal, fase diamnya itu kan polar ya. Nah, tapi kalau di reverse phase, kolomnya itu, silikanya itu kan polar sebenarnya. Tapi dia dimodifikasi menjadi non-polar kalau di reverse phase itu melalui ada pelekatan rantai hidrokarbon yang panjang ya. Bisa C-nya 8 atau C-nya 18. Kolom HPLC yang ada di laboratorium kita itu yang sering dipakai C18. Berarti kalau kalian tahu hidrokarbon, ada CH gitu ya. Semakin panjang rantai hidrokarbon kan semakin non-polar ya. Contoh kalau ingat lagi ada alkana, metana, etana, propana. Nah, makin banyak rantai C-nya itu kan makin non-polar ya. Makin panjang rantai CH-CH-nya. Nah, gitu. Jadi kalau pada fase reverse phase, saya ulangi, fase diamnya itu tadi adalah non-polar ya. Karena silikanya itu dimodifikasi dengan perlekatan rantai panjang hidrokarbon, bisa C8 atau C18. Jadi fase diamnya non-polar. Fase geraknya yang polar. Maka pada fase reverse phase ini, molekul-molekul mana yang akan mudah bergerak cepat melalui kolom? Pertanyaan saya. Pada fase reverse phase. Silakan. Saya ulangi ya. Di fase reverse phase, fase diamnya itu non-polar. Fase geraknya itu polar. Di fase reverse phase, fase terbalik. Maka pertanyaannya, molekul-molekul apa yang akan bergerak lebih cepat melalui kolom? Molekul yang polar atau non-polar? Silakan. Mohon izin Pak, molekul yang polar Pak. Izin. Molekul yang polar. Yang lain ada pendapat lagi? Tadi ada suaranya? Sama Pak, Sama. polar. Sama. Nah, gitu ya. Jadi kalau misalnya di reverse phase, fase diamnya non-polar, fase geraknya yang polar, maka molekul yang akan bergerak lebih cepat melalui kolom, itu molekul polar. Karena sama dengan fase geraknya, kan gitu. Fase gerak kan fase yang berjalan itu ya. Tentunya dia akan diikuti oleh molekul yang polar. Sementara molekul yang non-polar itu akan terjerat di fase diamnya yang non-polar. Ataupun kalau dia bergerak, dia akan bergeraknya belakangan. Nah, yang duluan akan keluar itu adalah fase yang polar, yang sama dengan fase geraknya. Itu contoh di fase reverse phase. Apa impact-nya nanti? Maka kalian ada mengenal di kalau KCKT itu ada kalian mengenal ada kromatogram ya istilahnya ya. Ada kromatogram. Nah, di kromatogram itu yang akan muncul duluan, yang mana berarti? Yang terelusi duluan atau yang belakangan?
Nah, maka yang akan muncul di kromatogram itu tentunya ya adalah yang tadi, yang terelusi duluan, yang keluar duluan, yang duluan ya. Berarti kalau di kasus tadi, karena fase diamnya itu adalah non-polar, fase geraknya polar, maka yang terelusi duluan adalah yang polar. Maka senyawa polar akan muncul di kromatogram yang paling awal gitu. Kalau kromatogram, kalau kalian ingat gambarnya ya, ada seperti gunung-gunung gitu ya. Ada yang muncul duluan ya, ada waktu retensi di situ kan. Maka dia akan muncul di waktu yang lebih dulu. Nah, itu adalah yang terelusi duluan. Misalnya apa namanya? Ada X, Y, Z gitu ya. Maka yang gunung ataupun puncak yang muncul pertama itu misalnya X. Nah, berarti X itulah tadi senyawa yang dia duluan terelusi, yang polar tadi. Nah, gitu ya. Kemudian yang belakangan terelusi, maka dia yang belakangan muncul di kromatogram. Berarti dia agak di kanan, muncul di kromatogramnya itu ya. Nah, itu. Kemudian selain itu, kalau di KCKT atau di HPLC, kita bisa juga menghitung kadarnya sekaligus ya, tidak hanya kualitatif, kuantitatif pun bisa dengan alat HPLC ini. Selain memisahkan, dia juga bisa menetapkan kadar. Nah, pertanyaan saya, kalau untuk menetapkan kadar pada kromatograf HPLC, kromatografi itu ya, HPLC atau KCKT, bagaimana caranya menghitung kadar dari KLT atau HPLC? Apa yang dilihat? Ada nggak yang ingin berkomentar? Apa yang dilihat untuk melihat atau menghitung kadarnya? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Jadi untuk kuantitatif itu dia menggunakan luas areanya, Pak, sama tinggi dari kromatogramnya. Luas area ya. Cara menghitungnya sudah tahu belum ya, atau sudah ada tugas atau diajarkan? Cara menghitungnya sudah pernah diajarkan atau bagaimana? Untuk cara menghitungnya sih belum ada, Pak. Belum ya, berarti belum juga diberikan tugas misalnya menghitung dan sebagainya ya. Oke. Ya, jadi dilihat luas areanya ya. Luas area. Jadi nanti dalam alat itu nanti akan muncul kromatogram yang akan bisa kalian lihat di layar monitor. Berikut juga ada apa namanya, waktu retensinya situ akan muncul dan juga luas areanya muncul. Luas area ya. Nah, menghitungnya sama dengan persamaan seperti Lamberbeer yang kalian pelajari di spektro ya. Nah, kalau spektro ada nggak sudah contoh perhitungan menetapkan kadar dengan spektrofotometri UV vis? Y sama dengan BX plus apa namanya? Y sama dengan BX plus A misalnya ya. Ada nggak diajarkan menghitung yang spektro? Karena udah belajar spektro kemarin. Bagaimana? Sudah ada diajarkan tentang yang spektro, menghitungnya? Yunita mungkin mau bicara? Sudah ada diajarkan cara menghitung dengan spektro itu, menetapkan kadar? Iya, Pak. Sudah. Kapan belajarnya? Untuk yang Y sama dengan sudah ada, Pak. Regresi kalau nggak salah. Nah, itu tuh sudah diajarkan oleh Pak Fajar sih, Pak. Di mata kuliah apa? Yang ada mencari nilai. Di mata kuliah Pak Fajar yang dianalisis instrumen juga. Oh, spektro ya. Ya.
Ya, tadi temannya yang belum itu yang perhitungan dengan luas area ya. Berarti kalau yang spektro ada dicontohkan ya. Ya. Kalau di spektro yang kalian lihat apa? Untuk menetapkan kadar. Kalau di KCKT tadi kan katanya luas area ya. Kalau di spektro apa yang dilihat untuk menetapkan kadar? Apa hasil dari alat spektro itu apa yang muncul? Langsung kadar kah? Tidak ya. Tapi yang muncul adalah absorbansi ya. Absorbansi, betul ya? Nah, kalau di dalam spektro itu kan yang muncul dari alat itu nanti hasilnya berupa absorbansi. Nah, absorbansi itu nanti yang kalian dapatkan, nah itu kalian masukkan ke dalam persamaan regresi linier yang Y itu ya, sebagai Y kan ya. Maka dari situ Y sama dengan BX plus A tadi, maka kalian bisa mencari X. X itu adalah konsentrasi. Nah, jadi di dalam spektro itu kan didapatkan absorbansi. Absorbansi itu kalian bisa masukkan ke dalam rumus regresi linier. Regresi linier itu kalian dapatkan dari mana? Dari kurva baku kan ya? Kurva baku. Kalian akan membuat beberapa seri konsentrasi. Kemudian ada sumbu X, sumbu Y. Nah, kemudian di sumbu X itu misalnya konsentrasi, di sumbu Y itu adalah absorbansinya ya. Maka akan ada regresi linier ya. Di mana rentangnya nanti absorbansi 0,2 sampai 0,8 agar hukum Lambert-Beer itu berlaku dengan baik gitu ya. Nah, tidak boleh ekstrapolasi di luar rentang itu. Nah, diingat-ingatkan ya. Jadi sampelnya harus absorbansinya di antara rentang kurva baku itu. Dan rentang kurva baku itu bisa dianalisis, dilihat linearitasnya dari R ya ataupun R kuadratnya. Nah, ada standarnya itu berapa R yang baik berdasarkan ICH, R-nya itu koefisien korelasi 0,999. Tapi kalau R kuadratnya ya berdasarkan ICH 0,997 misalnya. Dan itu bisa juga dilihat dari standar yang lain, standar SNI, AOAC dan sebagainya. Nah, kalau linearitasnya sudah dipastikan bagus kurva bakunya, maka kurva bakunya bisa digunakan untuk menetapkan kadar sampel. Nanti sampelnya kalian ukur dengan alat spektro, dapatlah absorbansinya. Absorbansinya kalian masukkan ke Y, karena di rumus persamaan kurva baku tadi Y sama dengan BX plus A ya. Nah, maka dapatlah X. Itu konsentrasi di dalam sampel. Tapi untuk menetapkan kadarnya nanti ada perhitungan lebih lanjut. Kalau ada faktor pengenceran, maka kalian sesuaikan faktor pengenceran itu gitu ya. Ada perhitungannya lagi ya. Karena kan kurva baku yang kalian buat dalam satuan ppm misalnya. Sementara kadar yang kalian ingin hitung dalam satuan miligram misalnya. Maka ada konversi perhitungan. Nah, saya harapkan nanti kalian mungkin akan diberikan tugas-tugas ataupun contoh-contoh kasus untuk menghitung itu. Saya yakin sudah ya. Sudah ada belum ya? Sampai menghitung seperti itu? Sudah belum? Silakan. Ada yang mewakili? Sudah belum ya? Perhitungan diberikan. Margareta? Izin Pak. Ah ya, silakan. Leli. Pak, untuk perhitungannya kemarin sudah pernah diajarin Pak Fajar juga. Terus Pak Fajar nyuruh kita buat mempelajari sendiri lagi Pak. Tapi sudah ada dikasih contoh. Oh, di materi apa saat itu dipelajarinya? Saat membahas topik tentang apa? Di pertemuan terakhir Pak. Pertemuan terakhir tentang apa bahasnya? HPLC di bagian situ pokoknya Pak. Oh, berarti yang kalian latihkan menghitung itu absorbansi atau luas area saat itu, Leli? Yang absorbansi Pak. Oh, absorbansi ya.
Ya, berarti absorbansi ya. Kalau nanti HPLC, absorbansinya itu tinggal diganti dengan luas area ya. Luas area. Nah, dari perhitungannya seperti itulah. Nanti akan kalau spektro sudah diberikan contoh belum oleh Bu Tiwi kemarin saat belajar spektro di video itu? Leli belum ya? Belum ya. Oke, mungkin nanti akan diberikan. Nah, itulah setidaknya dapat gambaran dulu. Kalian belajar konsepnya dulu. Jadi targetnya di analisis instrumen ini kalian belajar ya metode analisis. Nah, alat yang digunakan ya, perangkat yang digunakan. Nah, gitu. Nanti dari konsepnya, dari prinsip alatnya, dari instrumentasi alatnya, ada apa-apa saja di alatnya itu. Nah, kemudian nanti juga sampai kepada yang lebih lanjut lah, aplikasi dari instrumen tersebut digunakan untuk apa-apa dan sebagainya. Sampai bagaimana digunakan untuk kualitatif atau kuantitatif. Kalau menghitung kadar, bagaimana caranya menghitungnya dan sebagainya. Nah, itu ya contoh ya. Kayak gitulah gambarannya mungkin ya. Nah, itu untuk merefresh ya, merefresh. Nanti untuk teori ya, untuk teori dengan saya nanti kita akan lanjut setelah dari Bu Tiwi ya. Mungkin kalau dengan Pak Fajar yang pasti kalian jangan lupakan mulai dari pendahuluan konsep kromatografi, karena itu nanti akan dibahas lebih lanjut juga termasuk dengan saya nanti kan ada kromatografi gas. Nah, dengan Pak Fajar sudah dijelaskan kromatografi konsepnya bagaimana secara umumnya. Kemudian dibahaslah KLT, kromatografi lapis tipis, dibahaslah KCKT, kromatografi cair kinerja tinggi atau HPLC. Ya. Nah, nanti dengan Bu Tiwi kalian akan belajar ada spektrofotometri VIFIS. Nah, ini spektro ya, spektro. Jadi ada kromatografi, ada spektrofotometri. Spektro UV-VIS dengan Bu Tiwi. Kemudian nanti kalian juga akan belajar spektroskopi NMR. Nah, nanti dengan saya akan belajar juga kalau kromatografi, ya, kromatografi gas. Jadi melanjutkan kalau KLT, HPLC kan sudah, nah, maka kita lanjutkan gas. Kapan sih itu bisa dipakai gitu ya? Gas itu, nah nanti akan kita pelajari. Nanti tapi setelah materi dengan Bu Tiwi teorinya selesai. Kemudian kalau spektro dengan Bu Tiwi tadi udah ada UV-VIS. Nanti dengan saya berarti ada namanya spektrofotometri spektroskopi serapan atom atau atomic absorption spectroscopy. Jadi AAS atau SSA. Nah, itu nanti dengan saya ya. Kemudian ada juga kalau dengan Bu Tiwi ada spektroskopi NMR, nanti dengan saya ada spektroskopi infrared, inframerah. Nah, seperti itulah kurang lebih ya gambarannya. Saling melengkapi. Jadi kalian akan mengenal berbagai macam metode analisis instrumentasi yang modern gitu ya. Kalau di perkuliahan pengantar analisis informasi kan metodenya yang konvensional, tradisional gitu. Nah, kira-kira ada dapat gambaran ya yang saya maksud ya. Nah, itulah nanti yang akan kalian pelajari. Kemudian kita lanjutkan saja ke agenda kita yang kedua ya. Nah, yang pertama kita tutup dulu bahwa intinya kalian sudah mereview materi, mengingat-ingat materi yang sudah dipelajari gitu. Selanjutnya, saya memang belum menyampaikan materi, teori, memang belum ya, tentang AAS, tentang IR, tentang kromatografi gas belum. Nanti itu disampaikan saat teori gilirannya dengan saya. Maka di praktikum ini saya akan mulai tanpa saya menjelaskan teori, ya. Nanti saya akan berikan arahan melalui Google Classroom kalian. Mungkin nanti sebentar lagi akan saya rilis ya di situ. Nah, jadi di praktikum ini kalian akan diperbanyak dengan mengkaji lah seperti itu dari berbagai sumber. Salah satunya adalah jurnal. Jadi kalian harus mencari jurnal, aplikasi-aplikasi, dan di praktikum ini saya khususkan kita akan mengaplikasikan metode analisis instrumentasi yang AAS.
SSA. Nah, sebelumnya sudah pernah dengar belum? Dimas, Ahmad, Muarif. Nah, sudah pernah dengar belum AAS atau SSA? Untuk saya sendiri, Pak, baru kali ini mendengarnya, Pak. Oh, baru kali ini ya. Kemarin sudah ikut Dimas kuliah pengantar analisis farmasi ya. Saya juga ada sempat singgung sedikit di video kita itu bahwa terkait dengan metode analisis instrumentasi, salah satunya kan ada kromatografi, spektroskopi. Nah, spektrofotometri itu salah satunya tadi ada AAS. Nah, ingat nggak kalian dulu pernah disampaikan juga di pengantar analisis farmasi semester 1? Margareta ingat nggak? Atau pernah nggak mendengar itu diucapkan? Nah, gitu. Silakan. Lupa, Pak. Oh, lupa. Wah. Yudianto, ingat nggak? Saya pernah dengar sih, Pak. Pernah dengar. Kalau tidak salah saya ini ya, Pak, itu tuh nanti hasilnya itu dalam bentuk apa namanya, Pak, kayak garis-garis serapan atom gitu ya, Pak. Yang dalam ada garis hidrogen apa itu namanya, Pak. Oke. Tapi di semester 1 ingat ya, saya ada menyampaikan sedikit tentang metode analisis tuh ada konvensional, ada instrumentasi, konvensional ada titrasi, ada gravimetri, titrasi terdiri berbagai macam lagi ya. Kalau instrumentasi ada spektro, ada elektroforesis, ada kromatografi. Kromatografi pun terdiri dari berbagai macam lagi, ada KLT, KCKT, kromatografi gas, ya, termasuk juga kromatografi kertas, ya. Kalau spektro ada spektrofotometri UV vis, spektroskopi NMR, IR. Nah, pernah ya. Bahkan di tabel itu kalau kalian ingat, di tabel itu ada perbedaan. Apa perbedaan prinsip dari masing-masing metode itu ada di tabel. Dalam satu tabel saya tayangkan 1-2 slide saja. Kalau lupa, kalian buka lagi tuh grup yang dulu pengantar analisis farmasi, di situ kan masih ada linknya. Buka lagi videonya. Kalian ingat lagi apa perbedaan seluruh topik yang diberikan itu. Nah, gitu ya. Jadi memang teori belum saya sampaikan, tapi di praktikum ini saya akan tantang kalian untuk mendalami lagi. Nah, gitu. Nanti di teori baru kita bahas gitu ya. Jadi ini agak dibalik gitu. Jadi bisa aja kan teori disampaikan duluan terus kita coba aplikasikan ya. Tapi ini kita balik. Nah, saya akan berikan dulu instruksi untuk kalian mengkaji. Nanti di Google Classroom akan saya berikan informasi instruksinya. Nah, nanti teorinya belakangan setelah dengan dosen sebelumnya selesai, saya terakhir nanti. Karena kalau teori semuanya dalam satu waktu kan nanti kalian yang repot ya. Jadi kita bagi-bagi waktunya. Siapa yang duluan masuk, siapa yang kedua, siapa yang ketiga gitu. Oke ya. Gitu. Nah, sebagai gambaran bahwa AAS kata kuncinya ya. Nah, itu bisa digunakan untuk menganalisis logam mineral ya. Jadi logam-logam mineral itu bisa dianalisis dengan spektrofotometri serapan atom, AAS atau SSA. Kalau metode konvensionalnya yang menggunakan titrasi, kalau untuk menganalisis logam, itu kalian ingat mungkin dulu pernah dijelaskan di pengantar analisis informasi, itu metodenya namanya titrasi kompleksometri. Pernah nggak ya? Nah, di materi kompleksometri itu bisa menganalisis logam, tapi itu metodenya konvensional karena pakai alat yang sederhana, pakai buret, kompleksometri. Jadi ada reaksi kompleks. Kompleks antara reagennya itu tadi dengan logam, maka dia bisa menimbulkan warna dan sebagainya sehingga didapatlah berapa volume titrasinya. Dari volume titrasi bisa dihitung berapa kadarnya. Nah, kalau ini menggunakan metode instrumentasi, maka sudah otomatis gitu ya. Nanti yang muncul hasilnya berupa absorbansi. Absorbansi juga ya. Jadi
seperti spektrofotometri itu nanti akan muncul absorbansi. Nah, cara ngitungnya bagaimana kadarnya? Wah, sama dengan kalian menghitung yang tadi udah diajarkan. Menghitung spektrofotometri sama. Nanti kan kalau berupa absorbansi, maka dari situ kalian bisa menghitung Y sama dengan BX plus A gitu ya. Nanti juga di dalam AAS itu juga ada kurva kalibrasi, kurva baku ya. Ada regresi linier, nanti ada persamaan regresi linier, dapatkan Y sama dengan BX plus A, nanti kalian akan ukur lagi sampel berapa absorbansinya, maka kalian bisa masukkan ke Y sehingga dapatlah X gitu. Selanjutnya samalah nanti seperti yang tadi. Kalau ada faktor pengenceran dikalikan faktor pengenceran dan sebagainya dan sebagainya. Nah, sampailah dikonversi menjadi misalnya kadar yang diinginkan entah itu dalam miligram. Nah, karena kalau dalam pengukuran tadi kurva baku itu kan dalam ppm, maka ada dekonversi dan sebagainya. Nah, nanti akan pelan-pelan nanti kalian akan diberikan contoh perhitungan dan sebagainya. Ya, tapi itu di teori nanti. Kalau saya nanti di teori ada tugas untuk menghitung nanti akan dibahas. Tapi kan kita belum teori, jadi kalian harus belajar mandiri dulu. Tapi prinsipnya sama ngitungnya dengan yang spektro ataupun KCKT tadi. Kalau spektro kan juga absorbansi. Kalau KCKT tadi luas area. Nah, AAS ini juga absorbansi gitu. Oke ya, bisa dipahami sedikit ya. Jadi tidak semua sampel bisa diukur dengan AAS. Nah, sampel apa yang bisa diukur? Nah, tadi. Apa tadi? Logam, mineral, dan sebagainya ya. Nah, itu makanya nanti kalian harus pelajari lebih lanjut ya. Secara mandiri. Saya akan arahkan setelah ini, dalam waktu seminggu ke depan, kalian akan mengkaji itu secara individu, bukan kelompok ya. Individu dulu. Biar apa? Biar semuanya masing-masing belajar. Nah, kalau mau diskusi dengan kawan boleh. Tapi tugasnya individu, mengkaji tadi, mencari referensi. Nah, karena tadi kan ada yang baru mendengar, ada yang lupa. Ya, dalam belajar memang itu ya. Ilmu baru itu belum belajar, ilmu lama udah lupa. Ah, itu masalahnya tuh. Jadi yang penting udah pernah mendengar ya, sekarang dibangkitkan lagi gitu, dibuka-buka lagi. Kalau memang belum belajar ya, maka ini harus semangat. Oke, sekarang coba dicek di Google Classroom-nya. Jangan lupa untuk mengisi presensi online 2 kali ya, karena ini kita masuk ke topik yang kedua. Tapi nanti ini bisa dikerjakan dalam waktu-waktu 1 pekan ke depan, bebas ya. Nanti dikumpulkan di Google Classroom itu diberikan agar kalian secara individu juga mengkaji dan belajar. Nanti ada hubungannya dengan tugas berikutnya secara berkelompok. Ini individu dulu. Nah, ya, tolong diingatkan nanti ada teman-teman mungkin yang belum bergabung di Google Classroom ya. Karena di sini baru bergabung 58, sementara di grup WA itu ada sampai 70-an ya. Ada beberapa itu yang belum bergabung, diingatkan ya. Ya, udah muncul belum di Google Classroom-nya? Ya, ada belasan orang yang belum bergabung di Google Classroom ya. Silakan. Udah muncul belum di instruksinya? Sudah. Oke. Oke. Sekarang masih ada waktu ya, sampai beberapa jam kemudian sampai waktu kita habis. Nah, gunakan untuk kalian mencari, mengkaji dan sebagainya dari yang saya instruksikan itu. Nah, kemudian meeting kita ini bisa kita tutup, jadi kalian bekerja secara mandiri, bebas. Ya, kalau memang belum selesai, nanti bisa dilanjutkan sampai batas waktu yang ditentukan, sampai 1 pekan ke depan. Nanti pertemuan selanjutnya akan saya berikan arahan lanjut, nanti akan kita bagi kelompok, ya. Nah, untuk
menyampaikan tugas terstruktur berikutnya sampai nanti kita ada presentasi dari kajian yang kalian lakukan itu tadi. Jadi kita banyak akan mengkaji referensi-referensi khususnya jurnal penelitian gitu ya. Kalian nanti mencari jurnal-jurnal dan sebagainya nanti. Jadi begitulah agenda kita ya. Nanti mudah-mudahan nanti kalau di akhir ada kegiatan praktikum yang sifatnya offline di laboratorium, nanti kita akan coba di laboratorium ya. Nah, doakanlah tidak ada halangan yang merintang ataupun ada kasus-kasus yang meningkat sehingga kita tidak boleh offline dan sebagainya ya. Nah, doakan. Jadi semuanya harus jaga kesehatan. Jadi nanti kalau memang jadi tidak ada perubahan ya kita praktikum offline di laboratorium, kita akan cobalah beberapa topik praktikum bersama dengan 3 dosen tersebut ya. Nah, tapi sekarang kuasai dulu konsepnya, semuanya dikuasai. Jadi nanti ketika di lab udah nggak bingung dan bengong gitu. Oke, ada pertanyaan? Mungkin tentang instruksinya dari tugas tersebut? Ada pertanyaan? Jelas ya? Oke. Udah jelas ya? Tidak ada pertanyaan ya? Betul ya? Riksa, ada? Oh, maaf Pak, tadi terpencet. Oh, gitu, iya. Iya, oke. Yang lain? Tidak ada ya? Kalau memang tidak ada, sekarang masih jam 9, kalau sesuai jadwal, ya masih ada 1,5 jam ya ke depan. Silahkan kalian klik ya, kalian klik link yang diberikan itu menggambarkan sekilas instrumentasi analisis dari luar, bukan dari dalam ya, dari luar itu. Kalau dari dalam kalian harus mencari kajian. Nah, apa sih isinya instrumentasi dari AAS itu tadi? Seperti yang dijelaskan temannya tadi, HPLC, ada reservoir, ada kolom, ada ini sampai detektor. Nah, di AAS juga kalian harus cari itu. Nah, silakan. Kalau tidak ada, silakan dilanjutkan, diklik linknya, kalian simak, kemudian kalian ikuti instruksi yang diberikan itu. Gunakan waktu kita masih ada 1,5 jam ke depan. Kalau memang belum selesai, masih ada waktu sampai 1 pekan ke depan untuk kalian mengkaji dan mengumpulkan itu di Google Classroom. Selanjutnya akan diberikan instruksi lanjut di pertemuan berikutnya. Baik ya, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita bisa akhiri, kalian bisa kerja mandiri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.